warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nyaut ya, saya lagi ngomong sama viewer saya. Iya. Oke, ketemu lagi dengan saya Iwan Pras, dan malam ini saya ngobrol dengan teman saya, teman lama, malah tingkatnya bukan teman biasa lagi, sudah sobat. Sobat tapi bukan singkatan dari soto babat ya. Ini teman yang buka aja nggak apa-apa maskernya, supaya lebih artikulasi ngomongnya lebih jelas ya. Ini teman saya, sobat saya yang ternyata cukup kreatif di Ampah ini. Generasinya dia banyak yang kreatif loh. Ada yang malah yang sampai kuliah S2 di luar negeri sekarang ya. Iya. Nah, sekarang ada juga yang kerja di Indramayu sana, jadi kepercayaan petinggi kepolisian di sana. Dan sekarang ini juga di Ampah ini boleh dikatakan generasinya dia ini generasi yang gemilang. Setelah itu saya agak kesulitan lah gitu loh. Kita lagi ngomong di generasi gemilang misalnya. Iya. Generasi gemilang. Sebenarnya dari era ke era selalu ada generasi gemilang ya. Tapi kalau di daerah Barito Timur sini, terutama di region Kecamatan Dusun Tengah sini sana, saya kira angkatan kalian tuh yang punya apa ya, prestasi menonjol, punya sifat yang lebih berkarakter daripada generasi-generasi yang sekarang. Maaf sih, saya nggak mengatakan bahwa generasi yang 2010 ke atas ini nggak qualified, enggak. Tapi harus diakui bahwa generasi kalian itu untuk ukuran daerah kecil, katakanlah maaf ya, desa seperti ini, kalian punya karakter unik masing-masing dan kemudian punya spesifikasi skill masing-masing yang bagus loh. Ceritain dong awal mula kalian kemudian melahirkan proses kreativitas itu dari mana? Karena waktu itu hebat loh, internet tahun 2000 berapa baru masuk sini? 2010 itu pun kalau nggak salah masih SD paling tinggi kalau nggak salah ya. 10 tahun yang lalu, 10 tahun ketinggalan daripada di katakanlah saya dulu tinggal di Semarang ya. 10 tahun ketinggalan loh. Dan gila, mereka mengejar itu satu hal yang luar biasa ya. Tapi kenalin dulu namanya, biar teman-teman tahu. Ini gimana disampaikan secara formal atau nama, kemudian channel akun YouTube-nya juga, jadi teman-teman bisa share juga gitu kan. Ya mungkin kalau saya memperkenalkan diri bukannya sombong, pasti banyak yang kenal. Kayaknya kayak ngomongnya kayak Pak RT nih. Ini karena harinya dingin. Ini pakai jaket. Ya, kebetulan pengantin baru juga. Sombong. Akhirnya kawin juga ya. Ya, ada tuh promosi dikit lagunya. Bikin lagu kemarin. Oh iya yang kapan kayak kawin. ST12 itu ya. Iya, gitu. mirip lah. Iya, lu alay juga orang. Karena itu dibuatnya kemarin pas benar sebelum kawin. Oh. Cuma kesempatan rilisnya ya sudah kawin. Kawin dalam ini ya, bukan yang positif ya. Nikah maksudnya. Nikah. Merit. Ya, jadi nggak memperkenalkan. Oh iya. Kalian ngomong terus. Kalau kalian pasti udah kenal khususnya daerah Ampah. Sombongnya? Iya. Bukannya sombong sih sebenarnya, karena wilayahnya juga sempit. Iya sih. Iya, kadang-kadang mau ke pasar ketemu si A si B ya. Apalagi ya walaupun saya guru, tapi masih belum pantas lah untuk digugu dan ditiru. Masih belum levelnya. Ya, karena mungkin saya di luaran ya seperti Mas juga merokok kan. Tapi ya mudah-mudahan siswa kami ya usianya bisa ngambil hal positif apa yang saya lakukan, bukan hal buruknya. Ada peribahasa tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kira kencing sama aja tadi. Tapi saya bingungnya gini, ngapain repot-repot pakai kencing lari-larian segala macam ya? Ya dikejar aja. Terus ya jadi saya guru di SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Kebetulan juga mungkin tadi pujiannya agak berlebihan, dan benar kata Mas tadi, di zaman kami FG itu adalah jaringan paling top. Kalau sekarang 4G ya, kalau perbandingannya kalau Facebook dulu kita buka beranda 1 menit ya, kalau berapa detik itu sekarang hitungan berapa detik. Artinya harapannya juga generasi sekarang karena jaringannya cepat, otomatis ilmu yang diserap harapannya lebih banyak. Beda dengan kami, misalkan kami pakai mana apa tadi? Itu tangga suara anjing ya.
ke distract suaranya. Ya jadi harapannya seperti itu. Misalkan kami belajar dulunya 60 menit atau 1 jam, kalau bisa buka materi ya paling maksimal atau efisiennya ya misalkan 30 menit. Kalau sekarang mungkin bisa dimaksimalkan karena jaringannya sangat cepat. Artinya orangnya harusnya lebih berkembang. Kalau generasi emas sih sebenarnya ya emang saya emas ya, bukan Mas Khairil ya emas ya. Ya kalau generasi emas banyak sih sebenarnya di atas 2010. Cuma ya itu untuk daerah Barito Timur, khususnya tempat kita Kecamatan Dusun Tengah, masih bisa dihitung dengan jari untuk saat ini. Dan saya sering mengajar di SMA. Bukan kebetulan sih sebenarnya ya. Dulu ada kurikulum 2006. Itu ada mata pelajaran TK untuk SMA. Dan saya sering kali ngomong, bukan menyombongkan diri ya sebenarnya, dan saya selalu ngambil contoh nggak jauh-jauh dari luar, langsung saya atau teman-teman saya sekitar saya di SMA. Kalau kalau dinilai presentasi saya penguasaan TIK hanya 25%. 25% ya. 25% saya sudah bisa dipakai jasanya untuk wilayah Ampah. Bayangkan kalau kalian belajar lebih giat lagi, saya nggak bisa bayangkan. Intinya sebenarnya persoalannya dari hati kita sendiri. Iya, kemauan. Tapi sayangnya juga beriring dengan kemajuan teknologi, banyak racun. Ya, ini yang pengen kita kupas juga ya. Agak ironis gitu ya. Iya. Pada saat itu di mana teknologi masih terbatas kemampuannya ya maksudnya ya. Kayak tadi kan belum 4G gitu ya. Artinya untuk mengakses apa kan ada ketersendatan nih. Iya. Tapi ternyata kalian bisa berpikir kreatif, menciptakan sesuatu, kemudian mengembangkan itu loh yang penting. Sekarang kayaknya dengan kemudahan teknologi seperti ini, yang seharusnya kita pikir bisa lebih hebat dari kalian, kok malah banyakan nih. Kalau yang rajin masih getol, masih ada beberapa juga. Tapi kalau yang saya kebanyakan jadi jalan-jalan, mereka cuma jadi cenderung pasif gitu loh. Malah diperbudak kayaknya. Iya, malah diperbudak hari-hari. Maaf nih, cuman banyak kan buat medsos aja. Iya. Kalau seharusnya cobalah telusuri website atau video-video yang bermanfaat, misalnya tutorial apa kan, betul bikin tanaman lewat hidroponik, sistem hidroponik atau gimana lah gitu loh. Ya kan? Jujur saja saya dulu mendalami ya khususnya bidang IT maupun fotografi atau videografi untuk IT-nya sendiri ketika lulus SMA. Berarti 2011-an ya. 2010-2011 mulai terjun itu ke 2013 sudah mulai bisa ngajarkan orang komputer, masalah ilmu komputer. Kemudian untuk videografi dan fotografi itu kalau nggak salah ya mulai dari 2010, cuma kurang serius mendalaminya. Yang lebih mendalami itu mulai tahun 2016, dan itu lumayan jaringannya udah lancar kan. Dan saya berpikirnya ketika masuk di SMA, wah saya malu nih ngajar TIK. Ternyata enggak, karena saya sadar diri saya mau baru belajar di tahun 2010 ke atas itu. Tapi nggak apa-apa sih, artinya gini, sambil menularkan ilmu ya, mengajar, kita juga tetap harus belajar. Yang parah menurut saya adalah seorang guru yang merasa dirinya sudah pintar dan tidak mau belajar lagi. Itu yang parah kalau menurut saya. Saya sering kali mempori anak gini, mungkin di mata orang banyak yang salah. Saya sering ngomong juga, kalian nggak merasa aneh nggak? Kenapa Pak? Anak-anak tanya kan, ya aneh aja ketika kalian menanya mata pelajaran ini ataupun khususnya masalah komputer, saya browsing dulu baru saya sampaikan. Kan aneh sebenarnya. Mereka bisa aja sendiri nyari di Google atau di Yahoo atau di mana. Cari di Yahoo. Enggak, sorry nih motong. Mereka bisa browsing sendiri. Tetapi daya konsentrasi dan daya tangkap orang masing-masing kan berbeda. Iya. Lain kalau ada tutornya, ada gurunya. Guru bisa menyampaikan paling tidak 75% dari isi kelas itu
memperhatikan kan. Iya. Ya itu pentingnya seorang guru atau pengajar gitu loh. Iya benar. Tapi ini ya kalau menurut saya, Hmm. mohon dikoreksi kalau salah, justru karena kemajuan teknologi ini lebih enak belajarnya. Kenapa? Karena setiap siswa kan juga beda-beda cara belajarnya. Ada yang lebih menangkap cara belajarnya Ya. sambil makan atau Ya. denger musik. Ada juga yang emang benar-benar serius. Ada juga yang lebih suka membaca, lebih menyerap. Ada juga yang nggak suka membaca tapi suka menonton tapi Ya. nyerap ilmunya. Nah, Betul. seharusnya kan ya generasi emas untuk wilayah kita lebih tinggi lagi jumlahnya atau kuantitasnya, bahkan kualitasnya lebih bagus lagi. Atau begini, Karena ini kemajuan teknologi harusnya itu. dari kasus ini kayaknya ya, kayaknya yang bisa kita simpulkan, tapi juga mungkin teman-teman juga bisa mengambil konklusi sendiri. Persoalannya bukan hanya sekedar kemajuan teknologi, persoalannya bukan sekedar guru-guru yang mau benar-benar total memberikan sharing ilmunya, tapi juga kadang-kadang support dari lingkungan sekitar. Iya. Ya kan? Generasi yang jadul gitu. Ketika mendapat informasi kita harus ke perpustakaan. Tapi zaman itu orang tua kita support. Teman-temannya juga kebetulan ya paling kalau main ada jamnya ya. Iya. Dari pagi sampai sore aja, dari pulang sekolah sampai sore aja. Itu biasanya jam 6 jam 7 jarang anak-anak main gitu, kecuali anak yang bandel banget kan. Mereka belajar paling enggak ya setengah jam, 1 jam, habis itu mau ke bioskop, yang penting udah nonton gitu. Itu anak dulu lebih terpola dan lebih terdisiplin karena orang tuanya mengajarkan kayak gitu kan. Sekarang kan kayaknya ya gimana ya, susah juga sih Ya, jangan agak longgar malah. mungkin gini, saya mungkin salah ya, tapi mohon maaf dulu. Saya mengalami sendiri, melihat sendiri. Karena kemajuan teknologi ini mungkin dari bayi, Mas. Jadi ketika orang tuanya sibuk, punya kesibukan lain, supaya anaknya nggak rewel, dikasihlah gadget. Nah, mungkin itu juga masalahnya. Ya. Jadi akhirnya anak itu sampai udah berumur, udah dewasa pun, itu juga terbiasa dengan gadget. Saya akuin aja, kadang-kadang saya negur diri saya nih. Saya juga salah itu. Anak saya yang paling kecil nih umur sekitar 5 tahun ya. Ada lagi yang udah paling kecil kan udah meninggal. Yang kepengen itu kan paling musuh nih. Sekitar umur 5 tahun itu kita biarin dia asik main supaya dia nggak rebel kayak itu tadi kan. Iya. Tapi lama-lama saya makin sadar. Saya harus membatasin nih. Soalnya kalau nggak saya batasin, pertama dia akan menjadi makhluk yang asosial. Iya. Ya kan? Kalau bahasa kerennya introvert ya. Iya, introvert. Termasuk. Akhirnya apa, dia tidak bersosialisasi dengan lingkungan, hanya asik main di dunia sendiri. Ngomong dengan kakaknya, dengan bapak mamanya jarang gitu kan. Nah, pelan-pelan kasih kurang itu, saya arahkan dia menjadi supaya pribadi yang tidak terlalu bergantung pada teknologi gitu. Gunakanlah teknologi untuk bermanfaat. Ini kayak nyoteng ini CL. Ini sekarang sudah saya arahkan, cari informasi-informasi bermanfaat dari gadget, sehingga dari telepon seluler itu dia bisa mendapatkan hal-hal yang informatif dan positif, gitu kan? Bukannya sekedar buat medsos saja. Serah aja kalau dia mau narsis mau apa segala macam terserah, tapi yang penting ada manfaat yang bisa diambil dari situ kan gitu. Ya perhatian kita kan sekarang mereka malas ngulik sih, anak-anak sekarang nih malas ngulik. Iya, bahkan ada yang lucu, Mas. Pak, ini saya pengalaman. Pak harus bikin email kah Pak? Dia nge-WA, nge-WA saya untuk kegiatan ini misalnya. Dari situ aja Mas merasa janggal nggak? Dia nanya. Soalnya itu Soalnya kan Android sudah punya Gmail, harus punya Gmail kan? Iya, berbasis email kan? Iya. Ya itu makanya kok pertanyaannya bukan pertanyaan yang apa ya, bukan pertanyaan iya. Artinya itu bukan persoalan yang elementer gitu loh. Dari situ aja kan kita tahu bahwa banyak yang menggunakan gadget, misalkan ini yang penting bisa install WA, yang penting bisa install Facebook. Sebenarnya kan dari gadget tuh kita bisa